Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh-solehah. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat dalam belajarnya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir bisa disebut juga dengan hari kiamat. Kita masuk ke pelajaran hari ini. Yang pertama itu kita akan belajar tentang makna dari hari akhir. Nah, makna hari akhir atau kiamat ialah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Pada saat itu terjadi, maka tidak ada satupun yang bisa selamat. Ya. Meskipun nanti kita mau sembunyi dimanapun, maka tidak ada yang bisa selamat dari peristiwa kiamat ini. Nah, coba kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Qari'ah yang artinya sebagai berikut: hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, pada hari itu manusia itu seperti laron yang bertebangan, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang berhampuran. Jadi betapa dahsyatnya kejadian kiamat itu. Nah, kita pelajari dulu sebelum masuk ke macam-macam hari akhir. Kita akan pelajari pengertian beriman kepada hari akhir. Coba kita lihat. Iman itu artinya kepercayaan dan juga keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari kiamat. Percaya akan terjadinya kiamat ini termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Nah, oleh karena itu, maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini akan adanya hari akhir sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Nah, hari akhir ini atau kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat sugro. Nah, apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Mari kita lihat. Kiamat sugro atau disebut juga dengan kiamat kecil. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk. Nah, contohnya dari kiamat sugro ini misalkan matinya seseorang, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya. Nah, mari kita lihat. Kiamat sugro ini pasti terjadi kepada setiap makhluk sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan. Nah, hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang artinya bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Nah, hanya pada hari kiamat sajalah yang diberikan dengan sempurna semua balasan. Nah, itu. Nah, jadi di sekitar kita pun sudah kita lihat ya, dan banyak terjadi di sekitar kita. Misalkan kematian, nah itu ada di sekitar kita. Terus bencana alam juga, nah itu juga sama termasuk ke dalam kiamat sugro. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu kiamat kubro atau dikenal dengan kiamat besar. Nah, kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, kiamat kubro ini tidak ada seorang pun yang mengetahui
kapan akan terjadinya kiamat kubro ini. Nah, kiamat kubro ini ditandai dengan ditiupnya terompet sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Nah, pada waktu itu, pada nanti kejadiannya, maka semua makhluk itu akan mengalami kematian atau hancur setelah mendengarnya. Nah, datangnya hari kiamat ini tidak perlu kita hitung-hitung, karena sudah jelas ya, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Namun yang perlu kita hitung ialah bakal apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapinya. Nah, persiapan itu bisa berupa tabungan amal ibadah dan juga amal soleh. Ibadah dan amal soleh yang kita lakukan menjadi bekal untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Nah, setelah kalian mempelajari tentang pengertian dari kiamat sugro dan kubro, sekarang kita masuk ke dalam tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya juga terbagi lagi. Ada tanda-tanda kecil dan juga ada tanda-tanda besar. Nah, mari kita pelajari. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Di antaranya yaitu yang pertama itu munculnya berbagai fitnah. Nah, ini sudah terjadi di zaman kita sekarang ya, di mana informasi itu mudah tersebar dan mudah kita peroleh, dan juga banyak informasi yang mengandung fitnah. Maka kita harus bisa memilah-milah dalam mencari informasi ataupun ketika kita belajar melalui sosial media dan sebagainya. Nah, yang kedua, banyaknya bermunculan nabi palsu. Nah, ini juga sudah terjadi bahkan di zaman setelah Nabi Muhammad itu ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, di Indonesia juga pun ada orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, yang ketiga, tanda-tanda kecilnya yang ketiga itu banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Terus yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi. Nah, sekarang kita lihat ya, banyak sekali perbuatan riba itu dan mudah untuk melakukan perbuatan riba itu. Bisa lewat HP ataupun secara langsung. Nah, maka kita harus senantiasa sebisa mungkin untuk menghindari dari perbuatan riba ini. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, yang mana dengan adanya orang tua lah kita bisa hidup sampai saat sekarang dan dirawat dengan baik oleh orang tua kita. Nah, kita lanjutkan ke bagian tanda-tanda besar yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Nah, di antaranya yang pertama itu terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya, jadi matahari terbitnya itu bukan dari timur, tapi di arah sebelah barat. Nah, ketika waktu itu maka tanda kiamat itu sebentar lagi akan terjadi. Ya. Dan pada waktu itu juga pintu tobat itu sudah ditutup. Nah, yang kedua munculnya Dajjal. Nah, Dajjal ini orang yang akan menebar fitnah dan membuat kerusakan di alam semesta ini. Yang ketiga turunnya Imam Mahdi. Yang keempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang sama akan merusak. Yang keenam munculnya binatang melata di bumi. Nah, yang hewan ini nantinya bisa bicara, dan juga akan menandai mana orang yang beriman dan juga mana orang yang kafir. Jadi terlihat jelas perbedaannya pada waktu itu.
Nah, yang ketujuh munculnya duhon atau debu asap, di mana bumi ini akan mengalami kegelapan, ya, sangat gelap selama kurang lebih 40 hari. Dan yang kedelapan terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa semakin baik dalam ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.